Di dunia Murim, ada satu tempat yang bahkan jarang disentuh oleh sekte-sekte terkuat sekalipun. Sebuah wilayah terkutuk, tempat manusia diperlakukan lebih buruk dari hewan. Tempat itu bernama Ngarai Wine Thunder. Dan hari ini, Bu Ensol akan melangkah masuk ke sana, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk mempelajari cara membunuh para monster yang tinggal di dalamnya. Ngarai Wine Thunder dikenal sebagai sarang sekte sesat yang mempraktekkan seni bela diri paling menyimpang di dunia Murim. Mereka tidak hanya melatih tubuh, mereka memodifikasinya. Dengan obat-obatan terlarang, eksperimen kejam, bahkan perdagangan manusia. Sekte ini menciptakan prajurit yang kekuatannya melampaui manusia biasa. Tubuh manusia dijadikan bahan eksperimen, darah dan daging menjadi alat latihan. Karena itulah, sekte ini dibenci oleh paksi murim, baik ortodoks maupun anortodoks. Namun, meskipun menjadi musuh seluruh dunia, mereka tetap bertahan. Alasannya hanya satu. Ngarai Wine Thunder adalah benteng alami yang hampir mustahil ditembus. Dan untuk pertama kalinya, regu elit Founding Divine dari Pavilion Wandering Beast akhirnya dikirim untuk menyerbu tempat terkutuk itu. Namun, mereka segera menyadari, misi ini jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, and comment, karena di sini kita akan terus membahas kisah murim epik seperti ini sampai tamat. Dan sekarang, mari kita lanjut ceritanya. Di hadapan regu Founding Divine terbentang sebuah jembatan gantung. Jembatan itu membentang di atas jurang yang begitu dalam hingga dasarnya bahkan tak terlihat. Angin dari dalam ngarai meraung tanpa henti. Tali-tali jembatan berderit keras seolah bisa putus kapan saja. Ketua regu, Sojon, menatap ke seberang dengan ekspresi serius. Ini jauh lebih luas dari yang kudengar. Salah satu anggota menjawab dengan nada tegang. Anginnya terlalu kuat, mustahil menyeberang dengan aman. Ia menunjuk ke arah bangunan kecil di ujung jembatan, dan ada penjaga di sana. Jika mereka melihat kita, mereka bisa langsung memutus jembatan. Sojon terdiam sejenak, lalu tanpa sadar ia melirik ke arah Ensol. Dalam hatinya, ia berkata, sudah cukup sulit menjalankan misi ini, dan sekarang aku masih harus membawa bocah baru. Kemudian ia memanggil wakil ketua regu, Jaewon, kau bisa melakukannya. Tanpa menjawab sekata patah pun, Jaewon mengeluarkan dua pisau lempar dari balik pakaiannya. Ia mengambil posisi, menarik napas, lalu bus. Dua pisau melesat menembus badai angin dan masuk melalui celah sempit di bangunan penjaga. Ensol yang melihatnya langsung mengenali teknik tersebut, Body Blade Onion, teknik yang dia pelajari di Fire Rain Sword. Orang ini benar-benar ahli, ucapnya. Namun Jaewon justru berkata dengan hati-hati, seranganku masuk, tapi aku masih harus memastikan jembatan ini tidak memiliki mekanisme jebakan. Mendengar itu, Sojon melirik ke arah Ensol, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan bocah ini yang mencobanya dulu. Ensol, Sojon memanggilnya. Kau yang menyeberang duluan. Tanpa protes sedikit pun, Ensol melangkah maju. Namun, tepat sebelum menginjak jembatan, ia berhenti sejenak. Angin di ngarai terlalu kuat. Jika aku berjalan biasa, aku pasti akan jatuh. Ensol menyalurkan energi ke telapak kakinya. Teknik penyerapan. Kakinya menempel kuat pada papan jembatan. Perlahan, ia mulai berjalan. Melihat itu, Sojon tampak sedikit jengkel, namun Jaewon justru tersenyum kagum. Dia bisa menggunakan teknik penyerapan sejauh itu. Tampaknya energi dalam bocah ini tidak main-main. Namun tiba-tiba, suara mekanisme terdengar dari dinding tebing. Ekspresi Jaewon langsung berubah. Jebakan, dalam sekejap, puluhan senjata rahasia melesat dari celah-celah tebing. Semua serangan itu mengarah langsung ke Ensol. Ensol sempat membeku sepersekian detik, namun instingnya bergerak. Ia melompat di udara. Ujung kaki kirinya menyentuh kaki kanan sebagai tumpuan. Dia melompat sekali lagi di udara. Melihat itu, Jaewon terperangah. Ladder to Heaven, ucapnya. Teknik meringankan tubuh tingkat tinggi. Teknik yang bahkan para ahli jarang berani mencobanya. Namun masalahnya belum selesai. Saat Ensol mendarat, jembatan berguncang hebat. Dan serangan berikutnya kembali datang. Pada saat itulah Ensol mengaktifkan instingnya. Bayangan kemungkinan masa depan muncul dalam pikirannya. Satu langkah yang salah akan menyebabkan kematian. Namun tiba-tiba, Ensol berlari menggunakan teknik Sweep Phantom. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, dan dalam sekejap ia sudah sampai di ujung jembatan. Semua anggota regu hanya bisa menatap dengan mulut terbuka. Tak ada yang menyangka bocah itu bisa selamat. Ensol langsung masuk ke bangunan penjaga. Beberapa detik kemudian ia menarik sebuah tuas. Dan semua jebakan berhenti.
Lalu ia memberi syarat, jalan sudah aman. Di sisi lain jembatan, Sojon menatapnya dengan ekspresi rumit. Teknik berbahaya seperti itu. Dia mampu menggunakan skill yang bisa menghancurkan kakinya dengan sangat ahli tanpa kesalahan. Bahkan di situasi se ekstrem itu. Dan dia melakukannya tanpa ragu. Bajingan itu sebenarnya siapa dia? Setelah menyeberang, regu itu memasuki sebuah lorong gua sempit. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah danau. Airnya tenang, namun aura dinginnya menusuk tulang. Tanpa penjelasan panjang, Sojon berkata, "Kita menyelam." Ensol terlihat heran. Jaewon pun menjelaskan, danau ini terhubung langsung dengan markas musuh. Tapi ada satu masalah, airnya dipenuhi esensi es. Bahkan kepalan kecil saja bisa membekukan sumur. Untuk melewati danau ini, seseorang harus terus mengalirkan energi dalam selama 15 menit. Jika alirannya terputus sedikit saja, tubuh akan membeku. Jaewon menatap Ensol. "Kau boleh menunggu di sini." Itu hampir mustahil untuk orang seusiamu. Namun sebelum ia selesai bicara, Ensol melompat ke dalam danau. Di dalam air, Ensol melihat kristal es tersebar di mana-mana. Jadi, ini esensi es. Namun ada sesuatu yang aneh. Ia tidak merasakan dingin sedikit pun. Ensol menatap tangannya. Mungkinkah? Karena aku telah mencapai kekebalan air dan api. Jika itu benar, maka suhu ekstrim tidak akan mempengaruhinya lagi. Tanpa kesulitan berarti, ia berenang melewati terowongan bawah air, dan pada akhirnya keluar. Di sisi lain, para anggota regu masih duduk bersila memulihkan energi mereka. Ketika mereka melihat Ensol berjalan santai, semuanya langsung terkejut. Dia baik-baik saja. Bahkan Sojon pun menatapnya serius. Energinya stabil. Dia bahkan tidak perlu mensirkulasikan ki. Sekali lagi, Sojon dibuat bertanya-tanya, sebenarnya siapa bocah ini? Namun tetap saja ujiannya belum selesai, pikir Sojon. Tak lama kemudian, Sojon berdiri. "Kalian sudah pulih, target kita ada di depan." "Serang!" Regu Founding Divine langsung menyerbu markas musuh. Para penjaga ngarai Wind Thunder bermunculan. Tubuh mereka penuh urat, otot mereka tak wajar. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah Power Sizing Demon, monster hasil eksperimen obat dan modifikasi tubuh. Ensol memandang medan pertempuran yang kacau di hadapannya dengan sorot mata tajam. Dentingan senjata, teriakan para prajurit, serta deru langkah para Power Sizing Demon saling bercampur, menciptakan kekacauan yang memekakan telinga. Namun, di tengah kekacauan itu, pikiran Ensol justru tetap tenang. Di dalam hatinya, ia bergumam bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Ia telah datang ke tempat ini bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk belajar. Akan kugunakan kesempatan ini untuk mengamati cara bertarung para anggota regu Founding Divine dan mempelajarinya dengan seksama. Pandangan Ensol kemudian tertuju pada sosok yang berdiri paling depan di garis pertempuran, Ketua Regu Sojon. Setiap gerakan pedang ketua tampak begitu sederhana, namun dalam sekejap mampu merobohkan musuh yang jauh lebih besar dari dirinya. Dalam satu rangkaian serangan, tubuh para Power Sizing Demon terbelah oleh lintasan bila yang bahkan sulit diikuti oleh mata biasa. Melihat pemandangan itu, Ensol tidak bisa menyembunyikan keterpukauannya. Di dalam hatinya, ia bergumam, teknik bilah itu. Dia melukai musuhnya berkali-kali hanya dalam satu rangkaian serangan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ensol kemudian mulai memperhatikan setiap gerakan Sojon dengan sangat rinci. Ia mengamati posisi kaki, sudut ayunan pedang, hingga cara Sojon untuk memanfaatkan celah kecil dalam pertahanan lawan. Beberapa saat kemudian, ia kembali bergumam dalam hati. Ini bukan teknik bilah biasa. Rasanya justru lebih menyerupai teknik pedang dengan banyak gerakan menusuk dan memutar yang saling berhubungan. Pemahaman itu membuat Ensol terdorong untuk mencoba menirukannya. Ia melangkah maju menghadapi salah satu Power Sizing Demon yang menerjang ke arahnya. Pedangnya terangkat, lalu ia mencoba menirukan rangkaian gerakan yang barusan ia lihat. Namun, pada percobaan pertama, hasilnya sama sekali tidak menyerupai teknik milik Sojon. Serangannya terasa kaku dan tidak mengalir seperti yang ia bayangkan. Ensol segera melirik kembali ke arah sang ketua regu. Ia kembali mengamati setiap detil gerakan yang dilakukan Sojon, memahami ritme di balik setiap ayunan pedang. Kemudian ia mencobanya lagi. Kali ini, gerakannya jauh lebih halus. Pedangnya melesat, membentuk lintasan cepat, dan dalam satu tebasan saja, lawan yang dihadapinya langsung roboh ke tanah tanpa sempat melawan. Di dalam hatinya, Ensol berkata dengan keyakinan, "Sekarang aku mengerti."
Ini bukan satu set teknik bilah yang kaku, melainkan teknik yang terus berubah untuk menanggapi setiap serangan musuh. Pada saat itu, ingatannya tiba-tiba melayang ke masa lalu. Ia teringat akan perkataan seorang tetua dari Fire Rainsworth yang pernah mengajarinya. Saat teknik pedang telah mencapai tingkat penguasaan tertentu, kata sang tetua kala itu. Teknik itu tidak lagi terikat oleh bentuk dan gerakan. Pada level tertentu, seseorang dapat menciptakan teknik pedang yang unggul hanya dari postur tubuhnya saat menggunakan pedang. Ingatan itu membuat pemahaman Ensol semakin jelas. Ia kembali mengarahkan pandangannya ke arah Sojon yang sedang bertarung di garis depan. Di dalam hatinya, ia kembali bergumam. Ketua Regu tidak menggunakan satu teknik bila tertentu. Dia hanya memusatkan perhatiannya pada setiap celah yang muncul pada Power Seizing Demon, lalu menyerang berdasarkan celah itu. Bahkan dalam satu serangan, pedangnya mampu menciptakan hingga 9 lintasan berbeda. Namun, tanpa disadari oleh Ensol, Sojon ternyata juga sejak tadi memperhatikan dirinya. Di sela-sela pertarungan, sang ketua regu melirik ke arah Ensol dengan tatapan tajam. Sejak tadi, bocah itu terus mengamatiku, apa sebenarnya yang sedang dia pikirkan. Di sisi lain, Ensol memejamkan matanya sejenak. Ia mencoba memusatkan fokus, mengingat kembali setiap gerakan yang telah ia lihat. Perlahan ia memodifikasi bentuk gerakan pedang itu agar sesuai dengan kemampuan tubuhnya sendiri. Ketika seorang Power Seizing Demon kembali menerjang ke arahnya, Ensol membuka matanya. Dalam satu gerakan cepat, pedangnya melesat. Musuh itu langsung tumbang. Napas Ensol sedikit tersengal. Di dalam hatinya, ia bergumam, aku hanya mampu melakukan paling banyak 2 lintasan. Namun bagi Sojon yang menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan, kejadian tersebut terasa luar biasa. Di dalam hatinya, ia berkata dengan nada terkejut, bocah itu, hanya dengan menonton, dia sudah bisa menyerang dengan 2 lintasan. Pikiran Sojon segera berlanjut. Apa yang dia lakukan barusan adalah esensi dari teknik Heavenly Overlord Ultimate Blade Momentum milikku. Teknik itu sendiri membutuhkan 2 tahun untuk kupelajari. Sementara itu, Ensol kini menatap pedangnya dengan seksama. Ia kembali bergumam dalam hati. Sepertinya hanya sejauh ini yang bisa kulakukan untuk sekarang. Namun setidaknya aku sudah memahami logikanya. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kalau begitu, selanjutnya aku akan mengamati wakil ketua regu. Menyadari bahwa dirinya kini sedang diperhatikan. Jaewon, wakil ketua regu, diam-diam menoleh ke arah Ansol. Di dalam hatinya, ia bergumam. Bocah itu, sepertinya ia meniru gerakan ketua regu. Tapi sekarang malah berpaling ke arahku. Ia tersenyum tipis. Heavenly Overlord Ultimate Blade Momentum milik ketua regu memang berlandaskan Wild Beast Speed. Mungkin bocah itu bisa menirunya. Namun seni bela diriku berbeda. Aku menggunakan bela dilempar dan Dragon Cry Sword Art. Dia tidak akan bisa meniru hanya dengan melihatnya sesaat. Dengan pemikiran itu, Jaewon mengambil ancang-ancang. Di tangan kanannya, ia menggenggam belati lempar. Sementara di tangan kirinya terdapat pedang pendek. Gerakannya begitu cepat hingga hampir tak terlihat. Saat serangan itu dilepaskan, dalam sekejap semua musuh yang berada dalam jangkauan langsung ambruk ke tanah tanpa nyawa. Setelah itu, ia kembali melirik ke arah Ansol. Di dalam hatinya, ia berkata, bagaimana, Ansol? Kali ini, kau pasti tidak akan. Namun, sebelum pikirannya selesai, ekspresi Jaewon tiba-tiba berubah. Matanya membelalak di kejauhan. Ansol kini menggenggam 2 senjata, pedang di tangan kanan dan tombak di tangan kiri. Tanpa ragu sedikit pun, ia melesat maju menerjang para musuh di hadapannya. Gerakannya mengikuti pola yang hampir sama dengan teknik yang barusan digunakan Jaewon. Dalam sekejap, beberapa musuh langsung tumbang. Melihat itu, Jaewon benar-benar terkejut. Itu, Dual Wielding Mind Art, teknik yang memungkinkan seseorang menggunakan seni bela diri berbeda di masing-masing tangan. Kebanyakan orang akan terpukau pada fakta bahwa Jaewon menggunakan belati lempar. Namun, Ensol justru melihat esensi di balik teknik itu. Di dalam hatinya, Jaewon berkata dengan takjub, bocah ini tidak terkekang oleh jenis senjata yang kugunakan. Dia justru menembus inti dari seni bela diriku. Di sisi lain, Ensol sendiri sedang mengamati hasil serangannya. Ia bergumam dalam hati, sudah kuduga. Aku memang mencoba menirukan teknik wakil ketua, tapi sumber kekuatannya bukan pada bentuk serangan itu sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa kupelajari dengan cepat. Jika bukan karena teks-teks yang pernah kubaca di arsip, aku mungkin tidak akan bisa menirukannya sampai sejauh ini.
Setelah itu, pandangannya kembali bergeser ke arah lain. Ia melihat salah satu anggota regu Founding Divine bertarung hanya dengan satu pedang. Namun, setiap serangan pria itu terlihat sangat sederhana. Tidak ada gerakan mencolok, tidak ada teknik yang terlihat megah. Tetapi, setiap ayunan pedangnya selalu menjatuhkan musuh dengan satu serangan. Ensol memperhatikan dengan seksama. Teknik pedangnya tidak tampak semarak, namun justru menyimpan kekuatan luar biasa. Bagaimana mungkin gerakan sesederhana itu menghasilkan daya hancur sebesar ini? Ensol mengerutkan keningnya. Sepertinya aku tidak akan memahaminya hanya dengan melihat dari jauh. Dengan pemikiran itu, ia berjalan menuju salah satu mayat Power Season Demon yang sebelumnya ditebas oleh anggota regu tersebut. Ensol menunduk dan mulai mengamati tubuh tak bernyawa itu. Ia memperhatikan setiap bekas luka yang tertinggal, mencoba menelusuri jalur gerakan pedang melalui pola sayatan pada tubuh musuh tersebut. Di sisi lain, anggota regu Founding Divine yang bersangkutan memperhatikan Ensol sambil terus bertarung. Di dalam hatinya, ia bergumam, bocah itu, apa yang sedang dia lakukan di tengah medan pertempuran seperti ini? Beberapa saat kemudian, ekspresi Ensol tiba-tiba berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia akhirnya menemukan sesuatu. Namun, tanpa ia sadari, seorang musuh telah berdiri tepat di belakangnya. Power Rising Demon itu mengangkat senjatanya, siap menebas Ensol dari belakang. Namun sebelum serangan itu sempat dilepaskan, Ensol bergerak. Tanpa menoleh sedikit pun, ia langsung menusukkan pedangnya ke belakang. Bila pedang itu menembus tubuh musuh dengan tepat, Ensol menarik pedangnya dan bergumam dalam hati. Sekarang, aku mengerti. Begitu pedangnya menyentuh lawan, dia menanamkan energi dalam ke dalam bilah senjata untuk memaksimalkan kekuatan serangan. Ia menghela napas pelan. Aku sudah mengamati semua orang yang ingin kupelajari. Namun, belum sempat ia menyelesaikan pikirannya. Tiba-tiba, sebuah suara penuh amarah menggema di seluruh medan pertempuran. Papiliun Wandering Beast, dasar anjing rendahan. Beraninya kalian melakukan semua ini kepada kami. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Dari balik kabut pertempuran, seorang pria bertubuh kekar melangkah maju dengan aura yang mengerikan. Otot-ototnya menonjol tidak wajar dan tatapannya dipenuhi amarah membara. Pria itu tidak lain adalah master dari ngarai Wine Thunder. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.